Ari Hanggara adalah kisah pilu yang terjadi saat belum tiba di zaman sosial media. Meski tragedi tersebut telah terjadi puluhan tahun silam, ceritanya tidak pernah usang oleh waktu, terus berulang dan tak bisa dilupakan. Ari Hanggara lahir di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 21 Desember 1976, anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah yang bernama Mahtino dan ibunya Dahlia Nasution. Kehidupan rumah tangga mereka kerap bersih tegang. Terjadilah perceraian. Dahlia akhirnya memutuskan kembali ke Depok dan Tino menitipkan anak-anaknya di rumah sang nenek. Saat Tino sang ayah bertemu dengan Santi, Ari beserta kakak dan adiknya dibawa hidup bersama di sebuah kontrakan kecil di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Merujuk dalam laporan Tempo edisi 13 April 1985, ayahnya dan Santi belum resmi sebagai pasangan suami istri meski telah tinggal bersama. Namun halayak umum tetap memberikan cap dia adalah ibu tiri yang sangat kejam. Di rumah kontrakan inilah penderitaan Ari dimulai. Setelah kehilangan kasih sayang dan orang tua yang utuh, siksaan demi siksaan dia terima setiap harinya dari sang ibu tiri yang saat itu bekerja di kantor, dan dari ayahnya yang merupakan lulusan salah satu universitas di Belgia. Namun rupanya pendidikan tinggi dan karir seseorang tidak menjamin mereka tersebut mempunyai hati nurani dan moral yang tinggi terpuji. Emosi ayahnya cepat memuncak akibat himpitan ekonomi dan dirinya saat itu sudah lama tidak memiliki pekerjaan. Dia merupakan pengangguran dan mulutnya penuh janji palsu kelas kakap. Malam itu dini hari 3 November 1984, saat anak lain menikmati mimpi indahnya, berselimut hangat, dan mendapatkan rasa aman dan nyaman terlindungi dalam pelukan orang tuanya, Ari tidak mendapatkan semua hal itu. Di tengah malam buta itu justru tubuh kecilnya mendapatkan siksaan bertubi-tubi dari sang ayah dan ibu tirinya. Usia dia baru 8 tahun malam itu. Pastinya dia berusaha seperti hari-hari dan malam-malam lainnya agar bisa bertahan melalui siksaan itu. Pemicu siksaan di malam itu karena ibu tirinya menemukan sejumlah uang di tas sekolah Ari yang cukup besar untuk anak seusia dia. Setelah ditekan dan diinterogasi, Ari mengaku dia ambil dari tas salah seorang pelajar SMA. Tamparan keras mendarat di pipi mungil Ari. Kepala Ari dibentur-benturkan ke tembok berkali-kali oleh ibu tirinya. Ayahnya terbangun dan ikut murka mendengar cerita itu. Pukulan dengan sapu, sekojam puluhan kali. Dihukum diam berdiri menghadap tembok dengan tangan terikat sepanjang malam. Dan tidak berakhir hanya malam itu saja. Keesokan harinya siksaan itu tetap berlanjut. Ari tidak mendapatkan makan juga minum. Hukuman dan siksaan ini berlangsung hingga 5 hari lamanya, di mana orang dewasa pun pasti sudah sangat menderita. 7 November, menjelang subuh. Karena tak kuat menahan kantuk dan karena dia rasakan kakinya sudah tidak dapat lagi menopang tubuh kecilnya yang berusaha berdiri berhari-hari, bermalam-malam tanpa makan dan minum, Ari mencoba untuk duduk sebentar untuk beristirahat dan memejamkan mata sambil berharap semoga ayah dan ibu tirinya tidak mengetahuinya. Namun ternyata ayahnya kembali murka dan melanjutkan penyiksaannya. Ari kembali mendapatkan pukulan, tendangan bertubi-tubi. Hingga akhirnya Ari terkulai lemas tidak berdaya. Baru pertama selama berkali-kali melakukan penganiayaan itu, ayahnya panik melihat keadaan anaknya, lantas membawanya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Namun, terlambat. Ari menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 November 1984. Tino sang ayah dan Santi sang ibu tiri ditangkap polisi karena tragedi ini. Dan terkuak, ternyata perlakuan kejam dan sadis Tino karena trauma masa kecil. Dia mendapatkan kekerasan dari sang ayah. Sang ibu kandung Dahlia Nasution sangat terpukul atas tragedi yang terjadi kepada anak kandung yang dia telah lahirkan. Pertengahan Januari 1985, dalam persidangan, Mahtino diputus tuntutan 20 tahun penjara dan Santi 15 tahun penjara. Sekian puluh tahun berlalu, namun cerita pilu tragedi Ari Hanggara tak pernah putus.